Pernah nggak sih kalian lagi cerita panjang lebar tentang capeknya kerja, masalah di rumah, atau isi kepala yang penuh? Tapi orang di depan kalian malah sibuk main ponsel. Ia mengangguk, sesekali berkata, iya, oh gitu. Tapi matanya tidak benar-benar menatap. Tangannya terus scroll. Dan saat cerita selesai, kita merasa kosong. Secara teknis, dia mendengar. Tapi secara emosional, kita tahu kita tidak benar-benar didengar. Dan anehnya, pengalaman seperti ini makin sering terjadi. Kita hidup di zaman yang sangat ramai. Bukan karena banyak orang berbicara di satu ruangan, tapi karena semua orang berbicara di waktu yang sama. Setiap hari, jutaan suara muncul di layar kita. Pendapat, cerita, keluhan, emosi, semua ingin disampaikan. Semua ingin diperhatikan. Media sosial memberi kita panggung. Semua orang punya mikrofon. Semua orang punya audiens. Sekilas ini terlihat seperti kemajuan, lebih bebas, lebih terbuka. Tapi di tengah semua itu muncul pertanyaan sederhana. Kalau semua orang berbicara, siapa yang benar-benar mendengar? Masalahnya bukan karena kita tidak mendengar sama sekali. Masalahnya karena kita mendengar tanpa benar-benar hadir. Dalam banyak percakapan, kita mendengar sambil menyiapkan jawaban, menunggu giliran bicara, atau sudah sibuk membantah padahal lawan bicara belum selesai. Dalam psikologi, ada konsep penting yang disebut active listening, diperkenalkan oleh Carl Rogers. Active listening berarti mendengar dengan kehadiran penuh, bukan sekedar diam, tapi benar-benar fokus pada perasaan dan makna di balik cerita seseorang. Artinya, tidak menyela, tidak langsung menghakimi, tidak terburu-buru memberi solusi. Tujuannya bukan untuk menang argumen, tapi untuk membuat orang lain merasa dipahami. Sayangnya, di kehidupan modern yang serba cepat, mendengar seperti ini terasa melelahkan. Ketika tidak merasa didengar di dunia nyata, banyak orang beralih ke media sosial. Ada yang menulis curhatan panjang tentang lelah, bingung, atau kesepian. Postingan itu mendapat banyak like. Komentar singkat bermunculan. Semangat ya, stay strong. Sekilas terlihat seperti perhatian. Tapi setelah layar dimatikan, rasa sepi itu seringkali tetap ada. Karena yang dibutuhkan bukan reaksi cepat, melainkan satu orang saja yang mau duduk, mendengar, dan hadir sepenuhnya. Mendengar itu butuh energi, butuh kesabaran, dan yang paling berat, butuh kerendahan hati. Mendengar berarti membuka kemungkinan bahwa kita salah, sudut pandang kita belum lengkap, atau pengalaman orang lain berbeda dari kita. Di zaman opini dan komentar, mendengar sering dianggap kalah. Lebih nyaman bicara, lebih aman memberi pendapat, daripada benar-benar memahami. Padahal dampaknya sangat nyata. Sebuah penelitian di Journal of Social and Personal Relationships menunjukkan bahwa orang yang merasa didengar memiliki tingkat stres lebih rendah dan rasa kesepian yang lebih kecil. Menariknya, penelitian ini juga menemukan bahwa bagi banyak orang, didengarkan jauh lebih penting daripada diberi solusi. Penelitian lain dari University of Virginia 2018 memperkuat hal ini. Dalam studi tersebut, orang yang didengarkan dengan penuh perhatian merasa lebih dihargai, lebih aman secara emosional, dan lebih percaya pada lawan bicaranya. Artinya, mendengar bukan cuma soal komunikasi, tapi soal membangun rasa aman dan keterhubungan. Bagi banyak anak muda, didengar bukan soal bicara. Ini soal diakui, dipahami, dianggap ada. Ketika ruang aman untuk didengar tidak ditemukan di rumah, sekolah, atau lingkungan, media sosial sering menjadi pelarian. Bukan karena ingin viral, tapi karena ingin keberadaannya diakui. Mungkin masalah kita hari ini bukan karena terlalu sedikit orang berbicara, tapi terlalu sedikit yang mau mendengar. Kita sibuk menyuarakan diri kita, hingga lupa hadir untuk orang lain. Padahal seringkali yang dibutuhkan seseorang bukan nasihat, bukan solusi, bukan jawaban. Hanya satu hal sederhana, didengar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan bahagia.